Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, dan bisa kita sampai pada tanggal 30 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab bagi kita nanti di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita telah berada di tanggal 30 Ramadan 1447 Hijriah. Itu artinya sudah 30 hari kita berada di bulan Ramadan dan menjalankan berbagai macam ibadah seperti puasa, menjalankan salat-salat sunnah, membaca Al-Quran dan bersedekah, serta banyak lagi ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Dan nanti setelah terbenamnya matahari, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Dan tentu kita berharap semua agar kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan akan meninggalkan kita dan kita telah banyak melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Telah kita biasakan menjalankan rutinitas ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka tugas kita selanjutnya ialah bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqamah menjalankan ibadah-ibadah yang telah kita biasakan selama bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kenal dengan Allah di bulan Ramadan
namun ketika Ramadan itu berlalu, kita kembali ke setelan awal. Kita seakan-akan lupa siapa Tuhan kita, padahal Tuhan kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, maka ulama berkata, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Yang artinya seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, yang hanya rajin beribadah di bulan Ramadan, namun ketika Ramadan itu berlalu, dia kembali ke setelan awalnya. Dia mulai bolong-bolong salatnya, sudah tidak mau lagi puasa. Al-Quran pun tinggal menjadi pajangan, sedekah pun tinggal menjadi kenang-kenangan. Maka ini adalah seburuk-buruk manusia, kata para ulama. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah setelah berlalunya bulan Ramadan nanti kita menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang bisa kita tempuh agar kita mampu menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah, yang pertama, tetaplah menjalankan ibadah yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Biarlah sedikit, akan tetapi terus kita kerjakan amalan-amalan ibadah yang telah kita biasakan selama bulan Ramadan, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang seperti ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla, yang artinya Allah mencintai hambanya yang terus menerus mengerjakan ibadah walau hanya sedikit. Sedikit pun amal ibadah yang kita kerjakan, akan tetapi apabila terus menerus kita kerjakan, tak pernah putus, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang seperti ini. Biarlah satu halaman yang kita baca dari Al-Quran, akan tetapi setiap hari kita baca Al-Quran itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang membaca satu juz dari Al-Quran namun hanya sebulan sekali. Biarlah sholat malam kita cuma 2 rakaat, akan tetapi setiap malam kita kerjakan, dibandingkan dengan orang yang mengerjakan sholat malam dengan banyak rakaat, akan tetapi dikerjakannya hanya sebulan sekali. Biarlah kita bersedekah hanya 2.000, akan tetapi setiap hari kita bersedekah, dibandingkan orang yang bersedekah 100.000, akan tetapi hanya setahun sekali. Maka dari itu, hendaklah di antara kita untuk tetap mengerjakan ibadah yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Jangan pernah kita tinggalkan, karena sesungguhnya orang yang terus-menerus mengerjakan amal ibadah tanpa putus, walau hanya sedikit, itu menunjukkan dirinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa saja yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah pun akan mengingat dirinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kedua agar kita bisa tetap selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya
Allah telah menciptakan kita dalam keadaan yang lemah. Tidak ada daya dan upaya manusia kecuali dari kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, termasuk dalam hal beribadah, hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak akan mampu kita untuk menjadi seseorang yang istiqamah tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat pernah bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka istri Rasulullah menjawab, Nabi Muhammad sering memanjatkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Sekelas Nabi yang dijamin masuk surga, tidak memiliki dosa, dan sebagai kekasih Allah masih berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati beliau untuk tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bukan kekasih Allah, masih banyak dosa kita dan belum dijamin masuk surga. Seharusnya kita lebih banyak meminta pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu selalulah meminta pertolongan kepada Allah untuk tetap berada di jalan Allah, untuk tetap istiqamah di jalan Allah, terutama setelah berlalunya Ramadan nanti. Tetaplah kita meminta kepada Allah agar dibukakan hati kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa berpuasa, untuk senantiasa bisa menjalankan sholat malam, dan untuk senantiasa bisa bersedekah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga yang bisa kita tempuh agar kita mampu menjadi orang yang istiqamah ialah jangan pernah menjadi orang yang sombong. Jauhilah kesombongan, karena kesombongan itu merusak keikhlasan, dan keikhlasan itu sesungguhnya adalah syarat diterimanya segala amal ibadah kita. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surah An-Nahl ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuhibbul mustakbirin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Janganlah kita berlaku sombong di permukaan bumi Allah ini, karena sesungguhnya tidak ada kekuatan yang bisa kita lakukan selain karena kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kita bisa berada di masjid ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, akan tetapi karena ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memasukkan uang ke dalam kotak infak yang berjalan tadi
bukan karena kita kuat, bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita hebat, akan tetapi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah kita berlaku sombong di dunia ini, karena kesombongan dapat merusak amal ibadah kita. Kesombongan dapat menghapuskan pahala yang telah kita peroleh, karena syarat diterimanya amal ibadah yang kita kerjakan adalah ikhlas, murni kita kerjakan amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang dapat kita lakukan apabila kita ingin menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan amal ibadah yang telah kita biasakan selama bulan Ramadan. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang istiqamah dan dimatikan Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.